Bersyukur dalam pengertian lapang dada, dalam pengertian terbuka, dalam pengertian menjadi penyimak dan pencermat yang baik, ditunjang dengan akhlak, adab, karakter, attitude. Orang mengatakan demikian baik. Karena syukur itu salah satu dasar pijakan dalam menjalani hidup supaya dapat bertumbuh dan berkembang. Kemudian yang kedua, terwujudnya keharmonisan, kedamaian, ketentraman, dan keselamatan adalah sejauh mana kita menjadi hamba, menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Karena selama ini syukur itu ditempatkan sebatas setelah kita memperoleh anugerah, setelah kita memperoleh nikmat yang datangnya dari Allah, atau saat kita mendapatkan sesuatu yang mungkin juga tidak kita duga, atau keinginan yang kita harapkan supaya kita memperolehnya, kemudian alhamdulillah kita ternyata sesuai dan kita akhirnya juga mendapatkannya, kemudian kita bersyukur. Jadi syukur kita selama ini hanya berhenti pada syukur hasil. Gimana pembuatan? Jadi orang itu nek disuguh ma'am, wujud hasilnya nopo? Wujudipun nopo? Glegeen. Alhamdulillah. Itu wujud syukur karena telah mendapatkan anugerah glegeen, anugerah ma'am. Wujudnya glegeen. Bahasa Indonesianya apa glegeen nih? Mentahak. Sendawa beda ya. Sendawa semarak, wetenge wis gak enek nggon, akhirnya udara itu terdesak, kena intervensi makanan, terjajah, keluar, kemudian alhamdulillah. Jadi syukur kita selama ini hanya berhenti pada syukur hasil. Syukur itu padahal akar. Seandainya tumbuhan itu akar, pondasinya. Akar sebuah tumbuhan itu semakin dalam, semakin melebar, akan semakin memungkinkan tumbuhan itu tumbuh berkembang dan dia menjadi rimbun dan tidak mudah goyang, dan yang paling besar hasilnya juga akan semakin banyak saat akarnya itu tumbuh berkembang. Kalau akarnya kerdil, karena syukurnya itu yang dilihat hanya buahnya, sehingga pada saat buahnya nggak muncul nggak pernah syukur. Itu ujung-ujungnya suwet iki sopo gane wae diketok wae kan. Kowe lak sering ngono ta? Ora nek buah ketok wae kan iki. Mbok diketok tibake akare iki numpang di dhuwur watu kan gitu. Watune delehanmu dhewe. Ngerti maksudnya Romo? Watune deleane awake di apa watune keras kepala, atos karepe dhewe. Jadi akar syukurnya itu tumbuhan yang tumbuh itu ternyata dia nempel di atas batu karena keras kepalanya kita. Atos awake dhewe menjadikan akarnya nggak bisa masuk menghujam ke dalam tanah, di dalam kedalaman batin kita nggak ada. Oke? Jadi sudah punya perspektif syukur seperti apa. Walaupun syukur hasil sih ya tetep sing ketok mripat kuwi kan kowe duwe utang roroh enek wong muni wis utangmu gak sah mbok sahur, kowe mesti alhamdulillah nek ora. Jadi syukur itu ternyata butuh kedalaman Bapak Ibu, butuh muhasabah, butuh menganalisa terkait dengan keterlibatan kita untuk evaluasi dan mengoreksi terhadap perilaku kita, syukur kita. Syukur kita sudahkah membentuk sebuah kepribadian yang terbuka. Jadi orang yang syukur itu bisa dilihat sepilanya begini loh. Sejauh mana Anda itu berada di dalam karakter syukur. Saat kowe ditegur, saat kowe dinasehati, awalnya dinasehatilah atau diberitahu, kemudian kamu cepat mengambil sikap dengan lapang dada. Saat dinasehati, ada orang yang dinasehati dengan lapang dada, oh nggih matur nuwun, sudah diberi nasihat. Tapi ada orang yang potong kamu kok nasehati aku, ada. Kemudian pada saat ini sore kok nasehati, kan ada begitu. Apalagi dikritik, usaha kemudian ada yang kritik
kegiatan usahamu, kowe maju nesune apa maju bijake, maju pegel utawa nesune apa maju wicaksonane. Biasane nek kowe ditegur maju ngendine saat spontan gitu, spontan iki garapanmu nek nggo laporan salah, biasanya jawabmu apa? Langsung ndi salahe, bener ta? Relax. Narasine padha ndi salahe karo pegel. Kan begitu sama kan? Di mana salahnya? Tapi dengan mimik mengeluarkan mie instan. Tapi ada yang kemudian di mana salahnya dengan landai. Mana kamu mengambilnya? Saat kamu disalahkan, kamu membuat program, membuat laporan ternyata salah. Gimana? Mungkin kita cenderung maju emosine, psikologi intuisi, leres intuisi namanya. Sesuatu yang tidak didasarkan atas sebuah data atau fakta hanya karena marah, karena mungkin ketidaktahuan kita, itu namanya sebuah intuisi. Sehingga pada saat laporan yang kita buat ternyata disalahkan, kita mungkin emosi, kita pegel. Saat kamu terbiasa dengan demikian, akan ada orang yang memanfaatkan situasi itu. Isto, ditenono. Kalau kamu terbiasa menjadi orang yang sensitif, menjadi orang yang sangat sensi, menjadi orang yang mudah mutung, menjadi orang yang mudah kecewa terkait apa yang kamu lakukan, itu ternyata saat kamu melakukan sesuatu atau ada orang yang memberitakan tentang dirimu itu adalah salah, terus kamu marah, biasanya ada orang yang memanfaatkan situasi itu. Apa itu? Bisa punya bayangan? Memanfaatkannya apa? Mudah diadu domba, sehingga ada orang datang ke kamu cerita, si fulan itu habis ngerumpik tentang kamu loh, kan gitu. Itu biasanya begitu. Banyak yang datang memberikan informasi tentang kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tidak menambah evaluasi dan koreksi, tapi menambah kita itu soyo panas. Nanti alur kerjanya biasanya juga seperti komputer. Kalau buka judi online, engko sing muncul iklannya judi online terus gitu.